Halo, dongeng seluruh dunia kembali lagi menemani waktu relaksasimu saat ini. Sekarang aku mau ceritakan tentang kisah Manik Angkeran dan Naga Besuki. Cerita ini berasal dari daerah Bali. Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu. Mereka tinggal di kerajaan Doha, Bali. Waktu itu, Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Ia amat tertarik. Wah, tak perlu bekerja keras untuk bisa kaya. Cukup bermodalkan seekor ayam saja, pikirnya. Lalu ia pulang, memecahkan celengannya, dan membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku, katanya senang. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Manik Angkeran puas sekali. Esok, ia akan kembali lagi menyabung ayamnya. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya, pikirnya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak pesaing baru yang muncul di arena sabung ayam. Mereka mengalahkan ayamnya dengan mudah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun ludes. Ia bahkan banyak berhutang untuk membayar kekalahannya. Lama-kelamaan, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Sidi Mantra yang mengetahui hal itu menasehatinya. Anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya. Justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat. Namun Manik Angkeran tidak peduli. Lambat laun harta ayahnya pun habis untuk membayar hutang. Ia lalu merengek, "Ayah, tolonglah aku. Mereka akan membunuhku jika aku tidak membayar hutang." Ayahnya menghela napas. Ia sedih karena harta mereka sudah tak bersisa. Apa yang harus kulakukan untuk menolong anakku? Ia tidak mau anak semata wayangnya itu mati sia-sia. Sidi Mantra berdoa memohon petunjuk pada Dewata. Dan tiba-tiba ia mendapat petunjuk untuk menemui Naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra pun bergegas menuju Gunung Agung untuk bertemu dengan Naga Besuki.
Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra membunyikan genta seperti petunjuk dalam mimpinya. Naga Besukih yang mendengarnya pun keluar. "Siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" tanya Naga Besukih. "Aku Sidi Mantra. Maksud kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu menyelesaikan hutang anakku, Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan. Anakku akan dibunuh jika tidak melunasi hutang-hutangnya." Setelah berpikir sejenak, Naga Besukih menyanggupi permintaan Sidi Mantra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Sidi Mantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Sidi Mantra menyerahkan semua harta itu pada anaknya. "Pergilah, lunasi semua hutangmu dan mulailah hidup baru," kata Sidi Mantra. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Manik Angkeran berhenti berjudi atau kembali menggunakan harta itu untuk berjudi? Manik Angkeran kembali menggunakan harta itu untuk berjudi. Terus dan terus sampai harta itu kembali habis, hutang tidak terbayar, dan kembali menumpuk tumpukan hutang yang lebih banyak. Sidi Mantra pun menahan marah mengetahui hal itu. "Aku tidak bisa menolongmu lagi. Aku sudah berusaha, tapi kau malah melukai perasaanku." Manik Angkeran bingung. Ia melamun dan tiba-tiba ia melihat sebuah genta kecil. "Genta? Untuk apa genta ini? Apa bisa genta ini laku kujual?" tanyanya dalam hati. Manik Angkeran membawa genta itu ke pasar. Di sana ia bertemu temannya, dan ketika melihat genta itu, temannya berkata, "Manik, ini adalah genta ajaib. Genta ini digunakan untuk memanggil Naga Besukih yang tinggal di Gunung Agung. Mungkin ayahmu menggunakan genta ini dan menemui Naga Besukih untuk meminta harta." Manik Angkeran tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mendaki Gunung Agung dan membunyikan genta ajaib itu. Naga Besukih pun keluar menemui Manik Angkeran. "Naga Besukih, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Bolehkah aku meminta bantuanmu untuk melunasi hutangku?" tanyanya. "Banyak sekali hutangmu." "Baiklah, untuk terakhir kalinya, aku akan memberimu sedikit harta. Setelah ini,
kau tak boleh lagi ke sini untuk meminta harta, jawab naga besuki. Naga besuki mengambil hartanya di dalam gua. Tanpa disadarinya, Manik Angkeran mengikutinya. Betapa takjubnya Manik Angkeran karena di dalam gua itu terdapat setumpuk emas dan permata. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin membunuh naga besuki dan menguasai hartanya. Dengan cepat Manik Angkeran menghunus pedangnya dan menyabetkannya ke tubuh naga besuki. Naga besuki terluka. Ia tak menyangka kalau Manik Angkeran akan membunuhnya. Naga besuki sangat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Manik Angkeran pun ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun naga besuki dengan mudah menangkapnya. Manik Angkeran pun terbakar oleh api yang keluar dari mulut naga besuki dan berubah menjadi abu. Sementara itu, Sidi Mantra yang sadar kalau gentanya hilang, segera menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Manik Angkeran yang telah mencuri gentanya. Sesampainya di Gunung Agung, Sidi Mantra melihat tubuh anaknya telah menjadi abu. Dilihatnya naga besuki menggeliat-geliat karena luka di tubuhnya, dan mulutnya terus menyemburkan api. Apa yang terjadi pada anakku? Ratap Sidi Mantra. Naga besuki pun menceritakan semuanya pada Sidi Mantra. Wahai naga besuki yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mohon Sidi Mantra. Naga besuki berpikir sebentar, lalu menjawab, baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun ia tak boleh pulang denganmu. Ia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan berilmu. Sidi Mantra pun menyetujuinya. Apapun yang kau lakukan, asal membuat anakku menjadi baik, maka lakukanlah. Dengan kesaktiannya, naga besuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Dan sesuai kesepakatan mereka, Manik Angkeran tidak bisa pulang bersama ayahnya. Sidi Mantra pun mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Tinggallah di sini bersama naga besuki dan mulailah hidup yang baru dengan baik.
dari garis yang dibuat oleh tongkat Sidi Mantra, keluarlah air yang makin lama makin deras dan memisahkan Gunung Agung dari sekitarnya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali, yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Demikianlah kisah tentang Manik Angkeran dan Naga Besuki. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng seluruh dunia. Sampai ketemu di kisah berikutnya.